Ramadan itu ibarat bunga yang mekar sekali dalam setahun. Bulan yang di dalamnya terdapat malam terbaik dari 1000 bulan. Semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam diturunkannya Al-Quran. Dan bulan yang selalu dirindukan oleh semua umat muslim di seluruh negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih pertemukan kita dengan tamu yang agung yang bernama bulan Ramadan. Allah berikan kesempatan kita untuk memanfaatkan ibadah Ramadan dengan maksimal. Allah beri kesehatan sehingga kita hari ini pun masih kuat melaksanakannya. Kaum muslimin, Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Seruannya kepada amanu, perintahnya adalah al-siyam, dan tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Kenapa mesti disuruh kepada orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman itulah yang mampu dan mau untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan sempurna. Maka tujuan akhir pelaksanaan ibadah puasa itu adalah agar manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Bertakwa itu bermakna takut akan azab Allah, takut akan ancaman Allah, takut akan murka Allah, kemudian takut dalam berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah. Kalau orang yang takut kepada Allah, tentu ia akan melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah. Apapun perintah Allah yang diwajibkan, yang wajib tetap kita kerjakan, yang sunnah untuk memperkuat amalan ibadah wajib. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dan dimuliakan Allah, setelah kita melaksanakan satu perintah yang bernama ibadah puasa Ramadan, setiap amal kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Yang satu jadi 10, bahkan menjadi 700 kali lipat. Demikianlah lipat ganda pahala yang melakukan kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Ya. Kemudian diingatkan bahwa illa shaum, kata Allah dalam hadis kursinya, kecuali puasa. Fa'innahu li wa ana ajzi, kata Allah, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah untukku, aku pula lah yang akan membalasnya. Aku pula lah yang akan membalasnya. Maka ibadah puasa itu adalah amalan khusus, ibadah khusus yang tahu itu melaksanakannya, yang sempurnanya hanya kita dengan Allah sajalah yang mengetahui. Kalau begitu kita perlu berhati-hati. Makna takwa tadi juga berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan kerusakan, jangan sampai melakukan perbuatan yang akan membatalkan. Ya, makna takwa itu juga berarti melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau yang membatalkan puasa itu jelas. Kalau yang membatalkan puasa itu bisa kita ketahui. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan ada 5 hal yang akan dapat merusak pahala puasa seseorang itu.
dia berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Inilah kebanyakan manusia yang melupakan akan hal ini. Dia berpuasa akan tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang akan merusak ibadah puasanya. Makanya sia-sialah amalan ibadah puasanya. Capek dari pagi menahan makan, dari pagi hingga petang menahan minum, tidak apa-apa, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi dia sebaliknya melakukan hal yang dapat merusak pahala puasanya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang akan merusak pahala puasa seseorang. Inilah yang mesti kita jauhi, yang mesti kita hindari sebagai orang yang berpuasa, supaya puasa kita utuh hingga sore, hingga berbuka tentunya. Apa yang 5 itu? Yang pertama dikatakan al-kadzib, berbohong. Dia berpuasa tapi berbohong juga. Dia berpuasa tapi nggak menjaga lidahnya. Dia berpuasa tapi selalu melakukan kebohongan, berdusta. Inilah yang kita mesti hati-hati. Makanya diingatkan oleh Allah dalam hadits qudsi itu bahwa ibadah puasa itu fa innahu li wa ana jazi. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untukku, aku pula lah yang akan membalasnya. Lebih itu di sini kita dilatih kejujuran, tidak boleh berbohong, tak boleh berdusta sedikit pun. Kenapa? Karena kita takut kalau ibadah puasa kita rusak, nggak utuh lagi. Ini yang pertama. Kita lihat dalam keseharian kita, terkadang kita berbohong anggap biasa-biasa saja. Padahal ini kita mesti khawatir dan berhati-hati. Termasuk para pedagang yang mestinya menakar timbangan 1 kilo ya 10 on dan dikurangi takarannya. Apalagi seseorang berkata kepada anaknya, wahai anak, wahai si Fulan, nanti kalau datang si Fulan, katakan ya ibu tidak di sini, padahal dia ada di rumah. Nah ini mengajarkan kebohongan juga. Jangan sampai seperti itu. Ini salah satu contoh yang akan merusak pahala puasa kita dengan berbohong atau berdusta. Yang kedua, sebutkan yang akan merusak pahala puasa kita itu adalah wal ghibah. Adalah ghibah, bergunjing, membicarakan keburukan orang lain. Ternyata kebanyakan kita ada dia berpuasa tapi tidak bisa menahan lidah, tidak bisa juga menahan hatinya. Karena makna puasa itu adalah menahan. Ternyata tidak hanya makan dan minum yang kita tahan, akan tetapi seluruh anggota tubuh kita ini ikut menahan, ikut berpuasa. Mata berpuasa, lidah, mulut berpuasa. Maka ghibah, membicarakan keburukan orang lain, ya, dapat merusak pahala kita. Jauhi. Kenapa? Kalau kita terlanjur melakukan ini, cepat istighfar kepada Allah, menampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, hindari, jangan lakukan kembali. Ini mesti kita ketahui dan dapat kita laksanakan. Yang ketiga, hal yang dapat merusak pahala puasa seseorang itu adalah wan namimah. Wan namimah itu artinya adalah mengadu domba. Ternyata adu domba, mengadu orang maksudnya ya, membuat orang melakukan berantakan, membuat orang melakukan kejahatan, dan ini kan didasari dengan adanya kebencian. Ada rasa benci, ada rasa tidak suka, iri hati, kemudian muncullah ya dendam. Maka di sini kita diadu domba oleh orang lain, dan orang yang mengadu domba itu sia-sialah puasanya. Kenapa? Rusaklah amalan ibadah puasanya, disebabkan karena melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini berbahaya. Jauhi.
adu domba. Jangan sampai kita coba-coba mengadu domba orang lain, mengadu orang sehingga berkelahi, berantakan, marah-marahan. Ini khawatirlah kita akan hal itu, jauhi segera yang namanya adu domba. Yang keempat diingat oleh Rasulullah, wal yamin, sumpah palsu. Terkadang kita tak sadar, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Dan sumpah ini cenderung kepada kebohongan. Sumpah, padahal dia berbohong. Dan kalaupun kita melakukan kata-kata sumpah ini adalah untuk memperkuat ya bahwa kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dituduh terpojok kita, maka kita pun terpaksa mengucapkan kata sumpah, demi Allah, wallahi, tallahi, silakan saja. Tapi ini berhati-hati, tidak sembarangan kita mengucapkannya. Nah, yang dimaksud di sini adalah ada sebagian kita yang suka mengucapkan kata-kata sumpah, sedikit sumpah. Nah, demi Allah, padahal dia berbohong. Demi Allah, ataupun dengan kata-kata senadanya. Jangan, inilah yang akan merusak pahala puasa kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ghamulsu. Ya. Kemudian yang berikutnya sumpah palsu sudah, adu domba pun sudah. Yang terakhir adalah wan nazru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Inilah yang sangat berhati-hati kita. Ternyata tidak hanya makan minum yang kita tahan, akan tetapi melihat dengan syahwat termasuk dapat merusak pahala puasa kita. Nah, kaum muslimin, mata ikut menahan, ya. Mata ikut menahan. Ternyata dari anggota tubuh kita ini semua ikut menahan. Mata melihat dari yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah, yang bukan mahram kita, atau melihat aurat orang lain termasuk. Dan kalau dapat, nah sebisa mungkin tontonan iklan-iklan, tontonan film-film yang tidak baik, ya, yang merusak pandangan kita, jauhi. Nah, terkadang mohon maaf di Ramadan ini ada kebiasaan kita kecenderungan nonton film India. Cobalah kita perhatikan, auratnya terbuka, ya, apalagi pusatnya terbuka. Nah, kenapa ini kecenderungan kita suka nonton film-film yang seperti itu? Termasuk juga iklan sesungguhnya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena dapat merusak pahala puasa kita. Nah, kaum muslimin dan dirahmati Allah, sebetulnya tidak hanya 5 ini yang disebutkan dalam hadis yang termasuk yang dapat merusak pahala puasa, seperti yang saya sampaikan tadi, al-kazib, berbohong, kemudian ghibah, bergunjing, kemudian yang disebut tadi adu domba, kemudian sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Tidak hanya itu, akan tetapi sesungguhnya semua sifat-sifat yang mazmumah, tercela, semua sifat-sifat yang tidak baik mestilah dijauhi. Kenapa? Karena akan dapat juga merusak, termasuk juga fitnah, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang lainnya. Itu semuanya intinya adalah semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik jauhi agar ibadah puasa kita utuh dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin, semoga apa yang diutarakan ini berkenan dan dapat kita amalkan. Jaga keutuhan ibadah puasa kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang beruntung, yang akan mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan dirahmati Allah, demikianlah tausiah kita pada kali ini. Semoga kita termasuk hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.